Baik, terima kasih Pak Zainal atas waktunya maupun juga menyampaikan apresiasi kepada DCEC untuk mengadakan acara sosialisasi ini, di mana menurut saya ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bertukar pikiran dan memberikan kontribusi bagaimana menyikapi situasi ekonomi global maupun regional dan juga nasional saat ini, dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia maupun juga yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR belum lama ini dalam menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, saya melihat bahwa ini merupakan upaya penting untuk bagaimana melihat negara atau bangsa Indonesia ini keluar dari middle income trap, di mana saat ini Indonesia sudah masuk menurut Bank Dunia dalam kategori negara yang berpenghasilan menengah, jadi middle income country. Namun di situ ada beberapa lapis dan kita sudah naik menjadi upper middle income country dengan GNP per kapita itu 4.000, dan kita tahu bahwa ini merupakan suatu posisi yang juga penuh tantangan, di mana untuk negara yang sedang berada di dalam middle income country itu ada pilihan atau ada jalur trajektori yang bisa beberapa tahun ke depan akan tetap berada di dalam kategori middle income country, seperti contohnya adalah Afrika Selatan, Brazil. Ini adalah contoh negara-negara yang sudah beberapa tahun berada di wilayah middle income kategori country. Oleh karena itu sering disebut bahwa negara-negara tersebut itu ada di dalam trap di kelas menengah dan tidak bisa keluar untuk maju lebih jauh menjadi negara advanced country. Nah, itu GNP per kapitanya berada di antara 1.000 sampai 12.000 itu di dalam kategori middle income ini. Dan Indonesia saat ini sudah 4.000, jadi memang masih ada ruang bagi Indonesia untuk terus bisa tumbuh dan menjadi awal untuk menuju trajektori yang lebih tinggi. Namun kalau tidak dilakukan saat ini, maka saya akan bicara dimensi yang kedua, yaitu mengenai integrasi ekonomi global. Jadi ciri-ciri dari middle income trap ini adalah kehilangan daya saing daripada produk manufaktur yang dihasilkannya karena terjadinya ekonomi biaya tinggi yang terutama disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang terus-menerus meningkat tanpa dibarengi dengan adanya kenaikan produktivitas. Nah, ini menyebabkan bahwa produk-produk yang kategorinya adalah produk high value added product itu tidak dapat dipasarkan karena kalah bersaing. Oleh karena itu, maka ekspornya akan mengalami perlambatan. Oleh karena itu, menjadi ekonomi tidak bisa berkembang. Ada cara lain yang juga untuk keluar dari middle income trap adalah dengan menaikkan domestic demand. Dan domestic demand hanya akan terjadi apabila masyarakat dari negara tersebut juga memiliki daya beli dan juga memiliki produktivitas yang tinggi, karena dengan daya beli yang ditunjang oleh produktivitas kerja yang tinggi, maka income per kapita akan meningkat dan ini akan mengenerate domestic demand. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk tinggi di dunia, lebih dari 250 juta, 260 juta, ini mempunyai potensi untuk bisa mengembangkan domestic demand yang
akan menyerap produk-produk high value added di samping untuk tujuan ekspor. Kami sampaikan terima kasih tadi masukan dari ketiga pembicara yang disampaikan. Pertama Pak Derajat Wibowo, betul sekali, saya kira memang upaya untuk memperkuat policy research ini juga tengah dilakukan dalam rangka untuk memperkuat berdasarkan kajian secara analitik dan juga adalah scientific based policy maupun juga dengan data-data statistik. Yang kedua memang juga tadi mengenai memperhatikan tren global, memang betul sekali aspek masalah lingkungan hidup dan Indonesia tidak mengabaikan hal itu. Dengan adanya penguatan ISPO, kemudian juga mengenai program untuk penurunan CO2 emission di Indonesia, ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup. Untuk Bu Mirah, komentar saya bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi oleh Profesor Hendrawan sudah jelaskan big picture-nya dan juga termasuk yang sudah saya sampaikan merupakan upaya untuk transformasi bangsa Indonesia menuju kepada bangsa yang lebih modern, kepada suatu negara yang lebih sederhana dari sisi perizinan dan seterusnya. Itu tidak hanya untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha besar, tetapi juga termasuk juga adalah memperhatikan bagi tenaga kerja baik yang sedang bekerja maupun yang tidak bekerja. Dari data BPS yang dimiliki bahwa angka pengangguran kita 6,9 juta, dengan adanya COVID maka tingkat pengangguran meningkat 3,5 juta, dan ditambah dengan angkatan kerja baru setiap tahun 2,5 sampai 3 juta, maka total 13 juta juga perlu diserap atau perlu diperhatikan kesejahteraannya. Oleh karena itu, peluang dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya klasternya masalah ketenaga kerjaan, tetapi di situ ada tadi digambarkan oleh Profesor Hendrawan mengenai bagaimana untuk kemudahan usaha, bagaimana untuk menyederhanakan perizinan-perizinan yang memberikan kemudahan bagi usaha siapa saja tadi disebutkan, diberikan kemudahan, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri, untuk melakukan usaha maupun bisnis di Indonesia. Dan dengan adanya usaha tersebut, maka akan adanya penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian juga dengan adanya penyederhanaan, maka perizinan dikurangi, dan ini tentu juga mempunyai dampak terhadap pemberantasan korupsi, karena adanya sumber korupsi itu bisa diakibatkan karena adanya perizinan-perizinan yang ada selama itu dilakukan, dan akan adanya penyimpangan-penyimpangan. Jadi dengan adanya sistem online submission system itu dapat mengurangi kesempatan untuk face to face dan juga mengurangi adanya bribery di dalam perizinan-perizinan. Jadi dengan adanya penyederhanaan, dengan adanya modernisasi, itu merupakan upaya juga untuk memberantas korupsi. Jadi kalau dilihat secara big picture-nya adalah itu lebih luas, dan termasuk juga memberikan perlindungan bagi pekerja yang tetap, upah minimum tetap ada, pesangon tetap ada, juga dilihat dari sisi bahwa kalangan milenial saat ini yang sedang mencari pekerjaan menginginkan jenis pekerjaan yang fleksibel. Jadi ini merupakan karakteristik yang juga diakomodasi berdasarkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Profesor Hendrawan sudah menjelaskan. Jadi dari Pak Iwan tadi, bahwa ini bukan berarti meniadakan atau menghilangkan 76 undang-undang yang tadi dijelaskan Pak Irwan, tetapi adalah melakukan revisi secara serempak atas beberapa pasal
ya, dan sekaligus tadi harmonisasi kepentingan secara masif. Jadi tidak lagi ego sektoral, tetapi ini adalah lebih menyeluruh karena ada yang lintas sektor di situ dampaknya, sehingga ini menjadi tidak tumpang tindih. Jadi itu yang saya kira esensi dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai tambahannya tentu Ibu Mirah bahwa pembahasan untuk secara khusus klaster tenaga kerja dapat dilakukan karena saat ini pemerintah sedang menyiapkan regulasi turunannya yang diberikan waktu sekitar 3 bulan, sehingga bulan-bulan November Desember ini sejumlah peraturan turunan sudah diupload di internet untuk mendapatkan masukan atau feedback. Jadi ini ada suatu proses untuk menangkap aspirasi dari masyarakat untuk memastikan bahwa tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memenuhi sasaran dan juga adalah objektif yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini diberikan kesempatan untuk masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan ini akan dilakukan terhadap sejumlah peraturan pemerintah maupun perpres yang lainnya. Jadi sekarang bertahap sudah mulai diupload di website, dan silahkan untuk juga proses diskusi untuk penyusunan implementing regulation-nya dalam bentuk PP maupun Perpres bersama dengan stakeholders, apakah itu LSM, apakah itu akademisi, apakah juga dunia usaha, termasuk masyarakat internasional. Jadi yang tadi disebutkan concern beberapa masyarakat internasional terhadap isu lingkungan hidup, terhadap tenaga kerja, itu juga dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menyempurnakan agar tujuan daripada diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat terpenuhi di masyarakat. Saya kira demikian tanggapan singkat. Terima kasih Pak Jainal. Terima kasih. Saya menggarisbawahi bahwa perkembangan global saat ini adalah di mana negara-negara di dunia menjadi saling terhubung, interconnected. Apakah itu terhubungnya melalui pasar uang, apakah melalui pasar barang, yang jelas globalisasi dan integrasi global sedang berlangsung. Ini dicirikan dengan semakin banyaknya fakta perdagangan bebas di dunia, apakah itu bilateral, apakah itu regional, seperti di ASEAN, sekarang ada RCEP, kemudian juga ada di kawasan Amerika Latin, dan seterusnya. Itu merupakan ciri-ciri bahwa ekonomi di dunia ini saling terhubung satu sama lain. Ini artinya apa? Artinya adalah aturan-aturan yang ada di dalam negeri agar bisa terintegrasi dengan ekonomi dunia, maka adanya alignment yang adanya harus ada peningkatan, ada penyesuaian yang sesuai dengan kaidah-kaidah internasional. Karena kalau tidak, negara tersebut akan terisolasi dan tidak terhubung dengan global dan regional supply chains. Ini kecenderungan yang harus disikapi bahwa Omnibus Law merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk ambil bagian menjadi bagian dari negara di dunia yang makin terhubung, makin terintegrasi, dan sekali lagi bahwa tujuannya juga tenaga kerja itu bukan untuk upah serendah-rendahnya. Jangan lupa upah di Indonesia sudah cukup rendah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah produktivitasnya yang sangat rendah, dan ini menyebabkan biaya tenaga kerja di Indonesia itu menjadi cukup mahal, tidak kompetitif. Jadi di samping pengaturan tentang upah juga adalah mengenai peningkatan produktivitas tenaga kerja. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Tadi